Halo, jumpa lagi di kelas 12 untuk matematika minat. Kita masuk di materi limit trigonometri, khususnya untuk mengenal soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi untuk X menuju 0. Kita mulai untuk mempelajari contoh soal yang pertama. Kita punya di sini limit X menuju 0 dari cos 4X min 1 per X dikali tangan 2X. Jangan lupa, langkah pertama kita harus buktikan dia merupakan bentuk tidak tentu. Jangan sampai kita terjebak kalau dia sudah punya nilai terlebih dahulu atau punya hasil sebelum kita lakukan perubahan. Cos 4x berarti cos 0. Cos 0 itu adalah 1, 1 kurang 1 berarti 0 per tangan 0. Tangan 0 adalah 0, maka 0 per 0. Kita sudah bertemu dengan bentuk tidak tentu, 0 per 0. Nah, selanjutnya kita akan bisa lakukan perubahan limit X menuju 0. Cos 4x. Nah, cos 4x di sini kalau kita punya cos 2x berarti kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Perhatikan di sini 2, di sini hasilnya adalah 1. Kemudian kalau kita punya 4 berarti di sini 1 min 2 sin kuadrat 2x. Seperti ini ya. Berarti 1 min 2 sin kuadrat 2x dikurang 1 per x tangan 2 X. 1 dikurang 1 ini habis, maka kita punya limit X menuju 0 dari min 2 sin kuadrat 2X per X dikali tangan 2X. Di sini kita punya sin kuadrat, maka minus 2-nya bisa kita keluarkan dikali dengan limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikalikan dengan sin 2x per tangan 2x seperti ini. Nah, yang ini hasilnya ada 2 dibagi 1 ya. Maka kita tuliskan min 2 dikali 2 bagi 1 ini 2 dikali ini 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka min 2 kali 2 kali 1 hasilnya adalah minus 4, yaitu opsi E. Nah, berikutnya ke nomor 2. Limit X menuju 0 dari X dikalikan tangan 3X per sin kuadrat 6X. Kita buktikan untuk tidak tentu. Tangan 3 kali 0 berarti tangan 0 itu adalah 0 per sin 0. Sin 0 juga 0, maka bentuknya tidak tentu ya. Kita lanjut ke limit X menuju 0. Kita lakukan perubahan X dikalikan tangan 3X per sin kuadrat 6X. Berarti kita kalikan sin 6X dikalikan dengan sin 6x. Nah, kita bisa pecah limitnya, limit X menuju 0, X per sin 6x dikali dengan tangan 3x per sin 6x. Di sini 1 dibagi 6 berarti 1 per 6 dikali 3 dibagi 6 1 per 2. Maka kita sederhanakan 1 per 12, yaitu opsi D. Selanjutnya ke nomor 3, kita punya limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X per 2X dikali sin 2X. Kita buktikan terlebih dahulu, bentuk ini adalah bentuk tidak tentu. 1 dikurang cos 0. Cos 0 adalah 1 per 0 dikalikan sin 0, berarti 0 per 0. Kita sudah punya bentuk tidak tentunya, maka kita bisa lakukan perubahan limit X menuju 0. Cos 2X kita bisa ubah ke dalam 1 min 2 sin kuadrat X ya, atau bisa juga 2 cos kuadrat X min 1, atau bisa juga cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, di sini kita sesuai dengan limit fungsi trigonometri yang kita bisa fungsikan ya, kita jalankan itu adalah yang bentuk sin. Maka kita ambil yang perubahan pertama, 1 min 2 sin kuadrat X per 2X dikalikan sin 2X. 1 min 1 habis, min dikali min plus. Berarti kita punya limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat X per 2X dikalikan sin 2X. Kuadratnya kita lepaskan ya, kita pecah. 2 dikali
sin X per X dikali sin X per sin 2X. 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi 2, setengah. 2 dikali setengah, 1, maka hasilnya adalah 1, yaitu opsi E. Berikutnya pertanyaan limit X menuju 0 dari tangan 2X dikalikan cos 8X min tangan 2X per 16X pangkat 3. Di sini kita bisa lakukan untuk pembuktian bahwa fungsi ini merupakan bentuk tidak tentu, sehingga kita bisa lakukan perubahan. Tangan 0, berarti ini 0 dikurang tangan 0 per 16 kali 0, 0, berarti kita ketemu dengan 0 per 0, yaitu bentuk tidak tentu. Nah, bentuk ini bisa kita langsung rubah. Tangan 2X kita keluarkan, berarti tersisa cos 8X min 1 per 16X pangkat 3. Cos 8X kita bisa ubah di sini menggunakan sama seperti cos 2X, 1 min 2 sin kuadrat X, ya, di sini 2, maka hasilnya adalah 1. Jika di sini 8, maka hasilnya adalah 4, ya. Maka kita bisa ubah tangan. Ada yang lupa, kita belum menuliskan limitnya. Limit di sini tetap digunakan sebelum X-nya diinput ke dalam fungsinya. Tangan 2X dikalikan dengan 1 min 2 sin kuadrat 4X dikurang 1 per 16X pangkat 3. Maka di sini limit X menuju 0, 1 dikurang 1 ini habis, ya. Maka di sini ada tersisa min 2 sin kuadrat 4X. Ya, maka kita bisa urai minus 2-nya dikalikan dengan sin kuadrat 4X dikalikan tangan 2X per 16X pangkat 3. Min 2-nya bisa kita keluarkan, ya. Limit X menuju 0, kita pecah sin kuadratnya menjadi sin 4X per, di sini ada 16-nya bisa kita keluarkan juga. Di sini ada X, berarti X pangkat 3, kita pecah jadi 3, dikali dengan sin 4X per X dikali dengan tangan 2X per X. Jadi X kali X kali X, ini kan X pangkat 3, ya. Nah, maka min 2 per 16 nih 1 per 8 dikali dengan hasil dari sin 4X per X. Ini 4 dibagi 1, berarti 4 dikalikan 4 dibagi 1, ini 4, 2 dibagi 1, ini 1. Maka kita sederhanakan, ini 2, 4 bagi 2, ini 2. Maka hasilnya adalah minus, ada yang salah, min setengah dikalikan 4, ya, ini hasilnya adalah minus 2. Kita sudah sampai di sini, hasilnya adalah minus 2, tidak ada di opsi jawaban. Nah, selanjutnya kita akan pada soal terakhir, soal yang kelima, limit X menuju 0 dari sin X plus sin 5X per 6X. Nah, bentuk dari sin X plus sin 5X kita gunakan rumus sin A plus sin B itu sama dengan 2 dikalikan sin setengah A plus B dikalikan dengan cos setengah A minus B. Kita gunakan rumus ini. Nah, maka sebelum kita gunakan rumusnya, kita buktikan bahwasanya fungsi ini bernilai 0 per 0 atau bentuk tidak tentu yang lainnya. Sin 0, ini 0 ditambah 0 per 6 kali 0, 0. Berarti kita ketemu 0 per 0, ya, bentuk tidak tentu. Kita bisa lakukan perubahan limit X menuju 0, sin X, ya. Di sini kita pisahkan dulu sin X plus sin 5X. Maka kita bisa gunakan rumus ini, 2 dikali sin X ditambah 5X, 6X, 6X dikali setengah, 3X dikali cos setengah X dikurang 5X, berarti minus 4X, minus 4X dikali setengah minus 2X. Nah, jangan lupa untuk
cos minus alfa itu hasilnya adalah cos alfa. Ya, jadi kalau untuk yang minus alfa hasilnya adalah alfa. Maka kita punya 2 dikalikan sin 3x dikalikan cos 2x, ya minusnya hilang. Maka kita punya 2 sin 3x dikali cos 2x per 6 dikalikan x. 2/6 ini 1/3. Lalu kita bisa gunakan ya sin 3x per x ya. Jadi bisa kita ubah di sini limit x menuju 0 dari 1/3 dikalikan ya, kita keluarkan 1/3-nya sin 3x per x dikalikan cos 2x. Sin 3x per x ya, ini jawabannya adalah 1/3 dikalikan 3 dibagi 1 ya, 3. Kemudian cos 2x, x-nya adalah 0, berarti cos 0 itu adalah 1, 3 dibagi 3, ini 1, maka hasilnya adalah 1, yaitu opsi B. Demikian, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Nah, kalian setelah ini bisa menonton untuk video limit trigonometri untuk pembahasan pada soal-soal X menuju tak hingga. Sampai jumpa, salam brilian.